Iya. Oke, sebelumnya saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mungkin teman-teman yang lainnya masih belum bisa hadir. Jadi di sini seadanya aja. Jadi saya mulai aja dan untuk recordingnya juga nanti akan saya upload seperti biasanya kayak gitu. Jadi akan tak upload di YouTube dan nanti bisa diakses untuk yang teman-teman yang mau nonton juga silahkan. Jadi silahkan dipahami baik-baik untuk materinya yaitu materi hari ketiga. Yaitu untuk materi hari ini yaitu mengenai state dan event handling kayak gitu. Oke, sebelumnya untuk materi sebelumnya, apakah dari yang hadir di sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk materi sebelumnya? Kira-kira gimana Kak? Gimana Kak? Ada yang mau ditanyakan dulu atau kita lanjut aja? Alhamdulillah kemarin beres Mas. Bisa Oke, yang masalah apa namanya? Masalah OAS ya? Apa? Yang AWS. animasi ya, Iya. AOS-nya itu eh, saya ganti linknya, link href-nya saya ganti. Jadinya dia bisa ngeload dengan benar dan match sama apa package Fokusnya. package AOS-nya Node.js. Oh gitu, oke kalau gitu. Jadi mungkin dari teman-teman yang lainnya yang mungkin lihat nonton di Kordi juga, mungkin kalau belum bisa juga, mungkin nanti bisa ditanyakan juga ya, bisa melalui private chat juga, atau langsung ditanyakan lewat grup gitu, kayak gitu. Dan untuk materi kali ini yaitu materinya tentang event handling dan juga state kayak gitu. Dan materi ini merupakan materi di mana kalau kita menggunakan sebuah React.js, itu materi ini sangat penting juga tak kalah pentingnya dengan materi sebelumnya yaitu tentang materi props tadi sebelumnya yaitu kita bisa membuat sebuah elemen dengan cara satu lalu bisa diubah ke banyak hal kayak gitu. Lalu di sini materinya yaitu tentang state, lalu juga state nanti kita akan bahas tentang stateful dan juga stateless, dan juga ada yang ketiga yaitu tentang event handling. Mungkin materi ini akan lebih singkat dari materi biasanya karena di sini kita akan belajar gimana caranya React kayak mendeteksi form, lalu mengambil data, lalu dia juga menyimpan datanya di dalam sebuah variabel itu gimana sih caranya kayak gitu. Nah, kita akan bahas satu-satu di sini. Jadi materinya akan lebih singkat dan mungkin bisa lebih kelar lebih cepat kayak gitu daripada biasanya. Oke, dan juga di sini nanti saya akan juga kasih satu studi kasus. Jadi mungkin hari ini kita tidak ada tugas dulu. Jadi tugasnya untuk yang di platform itu diabaikan aja. Jadi mungkin untuk hari ini karena tugasnya mungkin itu terlalu mudah ya. Tapi kalau mau coba ya juga nggak apa-apa. Jadi tugasnya cuma gimana caranya kita menambahkan sebuah klik dan kliknya itu kalau diklik dia variabelnya akan bertambah terus dan apabila dikurang dia akan berkurang terus kayak gitu. Jadi menurut saya itu cukup simpel dan mungkin akan lebih jelasnya biar kita nanti saya contohkan langsung ke studi kasus yang baru-baru ini saya kerjakan kayak gitu. Jadi ada sebuah website dari mana website itu kita di mana harus mengimplementasikan yaitu mengimplementasikan dari state ini dan juga event handling kayak gitu. Oke, kalau dilihat dari definisinya state itu sebenarnya sih apa sih state itu? Kayak gitu. Kalau dibaca dari penjelasannya, state itu merupakan sebuah komponen React itu mempunyai state bawaan kayak gitu. Dan objek status adalah tempat untuk menyimpan nilai properti ketika komponen tersebut mempunyai sebuah nilai gitu. Jadi contohnya jadi di dalam sebuah komponen, apabila komponen tersebut mempunyai sebuah nilai, kita biasanya menyimpannya itu di dalam sebuah variabel. Tapi kalau di React itu kita menyimpannya bukan di sebuah variabel. Kalau variabel itu kan dia kalau dimasukin A, dia bisa diganti lagi. Tetapi kalau mengganti itu kan caranya mengganti misal A mau diganti B, berarti kan dia harus diisikan ulang kayak gitu. Nah maka dari itu kalau kita mau memperbarui variabel tersebut, kalau di React itu sendiri kita memiliki state gitu. Jadi yang nantinya apabila suatu state itu berubah atau misal dari A diubah ke B, dari B ke diubah ke C, dari warna biru diubah menjadi warna merah kayak gitu. Nah,
Nantinya sebuah satu komponen itu, atau misal di komponen button, apabila buttonnya diklik, buttonnya jadi berubah warna merah, atau misal buttonnya diklik, dia dari tulisan button login menjadi button daftar, itu dia akan di-render ulang. Maksudnya di-render ulang itu diapakan? Yaitu dia akan di-compile ulang dan akan dibuat ulang, tetapi yang dibuat ulang itu hanya sebuah komponennya itu saja. Oke, sebuah studi kasus contohnya yang kayak kemarin kayak gini. Jadi kita setiap klik misal kita klik masuk di sini, dia akan misal apabila diklik dia akan berubah teksnya dari masuk menjadi daftar kayak gitu. Jadi yang akan dirender itu bukan semuanya kayak gitu. Tetap pada konsep React, yaitu apabila kita merender sebuah satu halaman web, dia itu yang dirender hanya yang berubah saja, tidak semuanya berubah. Jadi kalau kita diklik di sini, dia akan berubah ya yang ada di sini aja kayak gitu. Dia tidak akan berubah untuk yang lainnya kayak gitu. Nah, itu merupakan state kayak gitu. Nah, sifat state itu gimana? Dan state itu mempunyai beberapa sifat, yaitu diantaranya yang pertama, jadi state itu bisa dimodifikasi menggunakan set state kayak gitu. Jadi kalau dari teman-teman di sini, misal di sini ada sebuah variabel JavaScript gitu. Nah, kayak gini. Oke, JavaScript compiler. Bentar. Oke, di sini ada sebuah variabel JavaScript. Dari sini let A, kita masukkan A itu adalah 1 kayak gitu. Bila kita mengeluarkan konsol log A, konsol log A berarti yang keluar adalah nilai 1 tersebut. Kalau misal kita tampilkan lagi let A sama dengan ABC gitu. Yang keluar adalah yang, karena ini nggak bisa karena sudah dideklarasikan ulang. Gimana cara mengganti variabel ini? Nah, maka dari itu di JavaScript itu sendiri itu ada bisa caranya kalian mengubah dengan cara menggunakan set state kayak gitu. Jadi data yang ada di sini itu bisa diubah, dan ubahnya itu nggak cuma bisa diubah sekali, tapi nanti bisa diubah berkali-kali, dan setiap ini berubah, komponen yang ada di bawahnya itu juga ikut berubah kayak gitu. Jadi misal tadi yang tadi kita contohkan tadi itu ada sebuah button ya. Oke, jadi kita membuat di sini sebuah button yang tadi apabila diklik kita tuliskan ekspresi JavaScript di sini, dan apabila diklik dia akan merender ulang. Tapi yang dirender bukan semua ini, tetapi yang dirender hanya yang bagian tadi aja gitu. Nah, jadi state itu bisa dimodifikasi dan akan terjadi render ulang dan bersifat asinkronus kayak gitu. Dan ini dipakai di dalam kelas komponen kayak gitu. Tapi di sisi lain, kalau kalian menggunakan functional component, jadi kan kemarin sudah dijelaskan juga ada functional component, contohnya yang kayak kemarin tadi kita membuat function dan juga class, tetapi kalau class itu lebih panjang daripada biasanya, kalau function itu lebih singkat. Maka dari itu kalau dipakai dengan class itu bisa juga dipakai, tapi kita harus menggunakan React hooks kayak gitu. Nah, React hook itu apa? Nah, itu kita akan pelajari di next pertemuan berikutnya kayak gitu. Oke, terus perbedaannya kemarin ada props. Props itu merupakan sebuah properti juga di dalam sebuah komponen. Lalu perbedaannya dengan state itu apa kayak gitu. Nah, kalau props itu hanya bisa dibaca aja, kayak kemarin kita mengirim sebuah props. Ya udah, props itu diterima, ya udah dibaca aja. Kalau dia mau mengedit, dia mau nggak mau dia harus ditampung di sebuah variabel, lalu variabel itu baru dimodifikasi gitu. Nah, kalau di state itu bisa diganti dan secara asinkronus, dan state itu bisa dimodifikasi dengan cara menggunakan this set state kayak gitu. Nah, contohnya kayak gini. Oke, saya juga punya sebuah codingan sederhana kayak gini. Oke, saya buka dulu sambil nanti dijelaskan. Oke, yang di sini saya matikan dulu servernya. Oke, sambil menunggu, jadi contohnya kayak gini. Jadi apabila kita menggunakan kelas komponen itu panjang banget kan. Jadi kayak ya sama, kita mempunyai constructor, lalu ada super props, dan ini kayak ya kalau kalian udah belajar object oriented programming di JavaScript,
itu kalian pasti udah paham kayak gini. Jadi buat kalian yang masih bingung sebenarnya constructor itu apa, terus supers itu kayak gimana, terus kenapa di sini ada this.state, kenapa nggak state langsung aja. Nah, bagi kalian yang masih bingung itu, coba kalian belajar lagi materi object oriented programming. Jadi di situ udah dijelaskan gimana cara kita mendefinisikan sebuah variabel, lalu kita memanggil variabel itu sendiri kayak gitu. Itu gimana? Nah, itu ada materinya sendiri di object oriented programming di OOP-nya di JavaScript kayak gitu. Nah, contohnya di sini. Apabila dia jadi untuk state awal, jadi dia kalau membuat sebuah state itu kayak gini. Jadi di state itu diberikan nama, yaitu namanya count. Jadi ini variabel namanya count, di mana count ini nilainya adalah 1. Terus caranya mengubah 1 0, maksudnya saya tadi 0. Jadi count itu diberi nilai pertama inisialnya 0. Lalu gimana cara mengubah 0 itu menjadi 1, menjadi 2, 3 dan seterusnya. Nah, dari itu kalau dia mau mengganti variabel ini, isi variabel ini, maka dari itu dia harus menggunakan set state kayak gitu. Jadi ini udah bawaan dari JavaScript, dari React-nya itu sendiri. Kalau kalian pengen mendefinisikan state, ya udah buatnya itu this.set state, yang di set state-nya itu apa. Lalu kalau mau mengubah this.set state kayak gitu. Set state sama state itu beda. Kalau set state itu buat memperbarui, kalau state itu untuk mendeklarasikan yang awal itu mau diisi berapa kayak gitu. Kalau misal ini mau diisi dengan menggunakan apa? Menggunakan sebuah string kosongan, itu juga bisa langsung ditulis aja string kosong kayak gitu. Lalu kalau mau mengubah itu, misal kita membuat function. Ini function tapi ini namanya arrow function. Jadi ini kalau mau belajar tentang arrow function itu gimana? Itu ada di JavaScript PS6. Itu bisa dipelajari juga. Ini sama aja kayak kita membuat function on count, lalu kita return apa kayak gitu. Kita kalau memanggil function itu kita melakukan apa itu sama aja kayak gini. Oke, jadi kalau kita mau memperbarui, jadi count tadi berarti this set state.count, berarti dia yang count nilai tadi 0, berarti dia dipanggil di sini terus ditambahkan dengan 1. Berarti kalau dia menjalankan fungsi ini, yang count tadi 0, dia nilainya menjadi 1, lalu diperbarui. Misal diklik lagi yang 1 ini, jadi ini 1 ditambah 1 jadi 2. Lalu contohnya kayak gini. Jadi ini untuk nambahkan, lalu ini untuk mengurangi itu. Jadi kalau mau menjalankan fungsinya, dia fungsinya dipanggil di sini this on count. Kalau dia diklik buttonnya, dia akan menjalankan fungsi ini. Salah satu contohnya kayak gini. Jadi kalau saya punya di sini adalah ya ini kalau di sini itu ditambah, kalau di sampingnya itu dikurangi. Jadi kalau diklik-klik terus itu dia akan utamanya kan pertamanya dia kalau di refresh lagi dia akan kembali ke 0. Karena apa? Karena state itu kalau udah diubah sekali dia akan ya pengubahannya cukup sementara aja kayak gitu, tidak bisa diubah secara permanen kayak gitu. Jadi kalau dia menginisiasinya yaitu 0 awalnya, yaitu dia tetap akan 0 kayak gitu. Jadi kayak gini, kalau di sini ditambah, kalau di sini dikurang. Untuk codingannya gimana? Nah, untuk codingannya ya tetap kayak sebentar, kayak saya bukakan codingannya di sini. Oke, saya buka codingannya. Oke, di sini kalau di sini cara gantinya kayak gini, sama kayak tadi. Jadi kalau yang di on count yang pertama ini kita klik tambah gitu aja buttonnya, lalu yang bawah klik kurang. Nah, berarti kalau dia diklik tambah atau kurang, nanti yang pertama ini, yang konflik ini, berarti dia yang hanya di render ulang itu yang ini aja, variabel ini aja. Untuk yang lainnya dia tidak akan di render ulang kayak gitu. Maksudnya di render ulang itu kayak gimana sih? Kalau kita langsung dibuka di bagian sini, kalau kita split kayak gini, lalu kita buka sebuah DevTools-nya, kita bandingkan dengan elemen-elemen yang ada di sini. Oke, kita inspect yang ada di sini. Di dalam 6 ini. Misal di sini kita tambahkan. Nah, berarti yang dirender ulang itu yang berubah itu yang ini aja. Yang lainnya tidak akan dirender ulang. Maksudnya dirender ulang itu diperbarui terus. Jadi 3, 1, 2 dan seterusnya itu yang dirender ulang cuma yang itu aja gitu. Jadi yang lainnya tidak ikut dirender ulang. Itu cara memperbarui state kayak gitu. Nah, untuk sebenarnya kayak gini kalau di dunia mengaplikasikan React sebenarnya itu kayak gimana sih kayak gini? Apakah set state itu kayak gini? Apakah kayak gini itu perlu kayak gitu? Memang kalau diaplikasikan di langsung kayak suatu
studi kasus itu tidak akan sesimpel ini kayak gitu. Nanti saya juga akan kasih tahu gimana sebenarnya set state itu bekerja kayak gitu. Oke, nanti sekalian saya jelaskan di sini tentang event handling karena itu ada hubungannya dengan event handling kayak gitu. Oke, jadi di state tadi itu ada dua, yaitu yang pertama stateful dan yang kedua stateless kayak gitu. Dan untuk yang pertama yaitu stateful komponen. Jadi stateful komponen itu merupakan sebuah komponen yang memiliki state dengan yang dibuat dengan kelas. Oke. Yang dibuat dengan kelas. Kelebihan dari stateful komponen ini mempunyai life cycle kayak gitu. Jadi kalau kalian membuat sebuah komponen itu tetap menggunakan kelas, itu akan lebih enak dan lebih kompleks untuk dilakukan modifikasi gitu. Jadi tujuannya itu stateful component itu kayak biar bisa dia melakukan interaksi dan jadi dari sebuah website itu dengan orang yang memakai website itu dia akan bisa melakukan interaksi. Interaksi contohnya yang kayak tadi. Kalau kita klik dia akan ngapain, Nah, itu yang dinamakan stateful component gitu. Lalu yang kedua ada namanya stateless component. Nah, stateless component itu apa dan apa bedanya dengan stateful tadi? Kalau stateless component itu sebuah komponen yang tidak memiliki state dan hanya memiliki props aja. Seperti apa yang kita udah bahas di sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kita memiliki komponen, tapi komponen itu cuma menerima props kayak kemarin, props di button. Jadi itu merupakan stateless komponen. Jadi pembuatan stateless komponen ini biasanya dibuat dengan function atau kayak kemarin kita buat. Lalu karena kodenya bisa lebih ringkas kayak gitu, ataupun kalian jika ingin membuat dengan kelas komponen itu juga bisa. Tetapi untuk penulisannya akan lebih ribet daripada kita membuat dengan functional komponen kayak gitu. Karena kalau kalian membuat dengan sebuah stateful komponen itu juga bisa, tetapi kenapa kok tidak menggunakan functional komponen? Karena ada yang lebih ringkas dan lebih mudah dipahami kayak gitu. Nah, ini untuk perbedaannya untuk stateful dan stateless. Untuk stateless itu tidak tahu tentang aplikasi dan stateful itu mengerti tentang aplikasi kayak gitu. Jadi yang tadi saya jelaskan bisa lebih berinteraksi kayak gitu. Untuk stateless itu tidak melakukan data fetching. Jadi kalau misal kalian nanti berhubungan dengan React itu karena dia tidak berhubungan langsung dengan database dan dia kalau mau mengambil data dari database itu harus dihubungkan dengan sebuah API. Maka dari itu untuk stateless komponen itu tidak melakukan data fetching atau pengambilan data kayak gitu. Jadi dia tidak mengambil data pokoknya dia fokus dengan gimana logik tampilannya aja gitu. Kalau untuk stateful komponen itu bisa juga mengambil data kayak gitu dan juga bisa mengolah data tersebut kayak gitu. Terus yang pertama yang stateless tadi untuk visualisasi dan yang stateful untuk interaksi aplikasi. Dan untuk stateless komponen itu dapat digunakan kembali dan untuk stateful komponen itu tidak bisa digunakan kembali. Kayak gitu. Dan ini hanya untuk kayak pemahaman aja. Sebenarnya yang kita buat kemarin itu merupakan stateless atau stateful. Jadi ini cuma perbedaan aja sih kayak gitu. Jadi kalau kalian masih belum paham juga ini merupakan nggak begitu penting, tapi kalian harus tahu aja kayak gitu. Jadi namanya ini kita harus digunakan pada saat ini. Kalau kita menggunakan ini harus digunakan pada saat ini. Jadi kalian tahu bahwa ini merupakan status ataupun stateful komponen. Jadi agar tidak kalian tidak kayak kita menggunakan kelas komponen, tapi kita nggak ada perubahan set state sama sekali. Kenapa tidak menggunakan functional komponen gitu? Nah itu contohnya. Oke, untuk stateful itu contohnya kayak gini. Jadi dia ada sebuah state yang berubah, lalu dia mereturn sebuah nilai kayak gitu. Mereturn sebuah nilai di mana nilainya itu bisa dimasukkan ke dalam proxy gitu. Untuk status ya cukup begini aja. Dia menerima sebuah props, di mana propsnya itu dibaca di dalam sebuah elemen yang tadi kayak gitu. Jadi contohnya yang ini itu child, dia mengambil komponen child di mana child itu menerima props nilai dan dinilai itu dia menerima propsnya kayak gitu dan dia tidak melakukan perubahan terhadap nilai yang telah diberikan pada propsnya. Oke, yang kedua yaitu event handling. Nah, event handling itu apa sih kayak gitu? Event handling itu merupakan sebuah metode untuk menangani sebuah aksi atau event yang diberikan oleh komponen. Jadi event pada React bisa digunakan dituliskan dalam camel case. Nah, event handling itu contohnya apa?
Contohnya pada saat kita melakukan klik, pada saat kita melakukan perubahan atau mengetik data. Jadi misal mengetik di sebuah form, lalu form itu setiap kita melakukan perubahan, huruf A diketik, huruf B diketik, huruf C diketik, itu dia akan berubah terus gitu datanya. Nah, biasanya dituliskan dalam camel case. Oke. Jadi di React itu sama, jadi kebanyakan ditulisnya dalam camel case gitu. Nah, ini udah saya jelaskan tadi. Jadi untuk event handling itu sendiri itu merupakan event yang dipicu oleh pengguna dalam suatu komponen kayak gitu. Nah, ini contohnya di event handling tadi. Event handling itu ada on click. Contohnya kalau di React itu on click-nya kalau di HTML biasa itu kayak gini, kayak yang atas. Kalau di React itu on click-nya kayak gini menggunakan camel case. Nah, ini ada beberapa jenis event handling. Ada on change, lalu ada on submit, lalu ada mouse event-nya ada on click, on double click, dan on mouse hover, dan on error, on load, dan lain-lain. Biasanya kita menggunakan yang banyak digunakan yaitu on change gitu. Oke. Ini merupakan contoh handle click. Jadi kalau dia diklik, dia akan berubah atau dia akan return sebuah function. Fungsinya itu mengeluarkan apa gitu. Oke, ini materinya udah selesai. Mungkin itu aja. Jadi langsung aja saya kasih tahu kan untuk studi kasus yang pernah saya kerjakan, di mana studi kasus itu dia menggunakan state kayak gitu. Oke, bentar, saya carikan dulu. Oke, mohon maaf teman-teman. Jadi belum ada untuk studi kasusnya telah saya cari. Mungkin misal kita alihkan untuk hari besok sekalian untuk kita belajar dengan React gimana? Apakah bisa disetujui atau gimana? Atau mungkin mau tanya dulu? Boleh Mas, kalian besok juga nggak apa-apa Mas. Oke, sebelumnya mohon maaf juga teman-teman. Jadi di sini kondisi saya juga agak kurang enak badan, jadi mungkin mohon maaf jika kurang maksimal di hari ini kayak gitu. Oke, mungkin bisa saya akhiri dulu gimana? Enggak Mas, istirahat dulu Mas. Oke, kalau gitu. Oke, makasih buat pengertiannya. Jadi semangat buat teman-teman yang lagi belajar. Nanti untuk recordingnya saya upload di YouTube seperti biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.